tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya itu ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan dia cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib zuriat Rasulullah SAW. Kan kalau tidak percaya pada Habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Ini cara berpikir ini saya masih bingung. Tidak percaya pada Habib berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah gitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam teori silogisme ini muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijahnya ini nggak pas. Memang Habibnya sebagai apa? Sehingga disamakan kemudian dengan Islam. Apakah Habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma 5. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat ya. Itu urutannya mungkin tidak urut ya, nggak apa-apa. Nah, tidak ada itu frase di dalam rukun Islam itu ada Habib itu sebagai rukun Islam. Sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam, kita tidak lagi bisa disebut Islam. Tidak ada. Kemudian apakah percaya bahwa Habib itu merupakan cucu Nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak. Perdebatan nasab antara Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, Buya Yahya dan Ustadz Abdul Somad. Menurut teman-teman, siapakah di antara ketiga ulama ini yang lebih afsoh untuk berbicara nasab Ba'alwi? Kiai Imad sebagai penggugat di sini menghadapi 2 argumentasi dari Buya Yahya dan dari Ustadz Abdul Somad. Walaupun saya harus kasih clue terlebih dahulu di sini bahwa ucapan Buya Yahya dan Abdul Somad ini adalah ucapan dengan penuh perasaan. Artinya mereka tidak menggunakan data, melainkan doktrin atau yang disebut sebagai imbauan kepada masyarakat. Ya mungkin juga ada yang mengatakan framing atau opini untuk menggiring publik bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini merupakan satu hal yang tidak benar atau yang tidak dapat dibenarkan oleh agama. Coba kita lihat terlebih dahulu teman-teman di sini hal menarik ya, padahal Kiai Imad sudah keren sekali secara agama maupun secara ilmu pengetahuan ya. Silahkan. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya itu ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan dia cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib zuriat Rasulullah SAW. Kan kalau tidak percaya pada Habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Ini cara berpikir ini saya masih bingung. Tidak percaya pada Habib berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah gitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam teori silogisme ini muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijahnya ini nggak pas. Memang Habibnya sebagai apa? Sehingga disamakan kemudian dengan Islam. Apakah Habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma 5. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat ya. Itu urutannya mungkin tidak urut ya, nggak apa-apa. Nah, tidak ada itu frase di dalam rukun Islam itu ada Habib itu sebagai rukun Islam. Sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam, kita tidak lagi bisa disebut Islam. Tidak ada. Kemudian apakah
percaya bahwa Habib itu merupakan cucu Nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak. Sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Nabi Muhammad. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Apakah nasab Habib ini setelah disebutkan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada Nabi Muhammad pernah dalam hadisnya, nanti anak cucuku akan ada yang bernama Alwi. Dia akan punya nama anak namanya Muhammad. Nanti Muhammad akan punya anak namanya Alwi. Tidak ada yang demikian itu. Kalau dia bukan ucapan Allah, dia bukan ucapan Nabi Muhammad, lalu kita tidak percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, apa konsekuensi kita keluar atau tidak masuk dalam kategori iman itu dari mana? Tidak ada. Maka UAS ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya, mendukung atau jadi mukibin. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang ilmu nasab. Dia hanya apa yang dia tahu selama ini. Nah, ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Jamaahnya UAS ini kan bukan jamaah NU. Dia memang dalam amaliyah mungkin mirip dengan NU, tetapi dia dalam cara pandang keagamaan harokah itu tidak sama dengan NU. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. NU menolak FPI. Gus Naji mendukung FPI. Nah, jadi pendukung-pendukung nasab habaib hari ini itu dari kelompok-kelompok yang semacam ini hari ini ya. Nah, tetapi saya memohon ya secara ilmiah kepada Ustadz Abdul Somad ini untuk ketika membela nasab para habaib ini minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yahya ya Buyang. Buya itu kan marketing aja itu kan. Lah ini tolong ada dalilnya. Jangan jadikan masyarakat bodoh hanya untuk bertaklid. Sementara Allah melarang kita untuk bertaklid. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti sesuatu yang kamu tidak ada dalil di sana. Tidak ada ilmu di sana. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Dia mengenai sholat segala macam ada dalilnya, hadisnya begini, prek dihafal oleh dia itu hadis-hadisnya. Hanya menghafal saja. Tidak pernah mengutip dari kitab anu kemudian dibacakan kitabnya. Tidak ada. Hadis-hadis itu orang yang tidak bisa baca kitab kuning pun kalau ada jabar jernya itu bisa membacanya. Mencintai dzurriyyah Nabi adalah kewajiban dan sebetulnya begitu mudah. Jangankan kok dzurriyyah Nabi, umat Nabi saja kalau kita sadar itu umat Nabi, kita susah berbuat zalim kepada umat Nabi, apalagi jika itu adalah dzurriyyah Nabi SAW. Ada masalah dzurriyyah Nabi
Dikatakan al-mu'minuna musaddaquna bi ansabihim. Ulama mengatakan sekelompok orang itu kalau sudah mengatakan nasabnya kepada orang tuanya dipercaya. Anda jangan suka ngotak-ngatik siapapun. Apalagi ini kisah nasab masa lalu. Ini adalah akhlak adabnya. Itu adalah seperti itu. Jadi apa? Kalau kita mencari celah, oh mungkin begini, ini bahaya sekali. Bahkan dikatakan para imam mengatakan kalau ada sekelompok orang Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya mengatakan bahasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai. Selesai. Ini secara umum segala nasab. Kalau satu kelompok yang menisbatkan bahasanya dia punya nasab kepada orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik. Ini siapapun nasab ke siapapun, apalagi kepada baginda Nabi SAW. Kalau sudah nasab di atas, gak ada istilahnya 100% makna 100%. Apa sih makna 100%? Musaddaqun dipercaya. Saya ini sebuah keluarga mengatakan saya punya nasab kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah. Saya punya Rasulullah. Oke. Sampai di sini. Adapun terjadinya perdebatan, wallah alam saya tidak ingin masuk ke dalamnya, sebab karena namanya berdebatan itu biasanya yang tulus-tulus, yang nggak tulus, wallah alam saya tidak ikut ke sana. Yang jelas kami ini rambu-rambu, ini dimanapun, kalau Anda pergi ke negeri manapun, jika ada sekelompok atau keluarga yang sudah masyhur di tempat tersebut lalu mengatakan saya punya nasab kepada sana, musaddaquna bi ansabi, cukup sampai di situ. Ini ilmunya. Adapun masalah urusan-urusan menentukan menetapkan nasab dengan selain daripada ini namanya istifadhah. Di kampung itu sudah didengar ini nasabnya ke sana, selesai. Ada masalah yang lain-lainnya Anda tidak semua, masalah khilafah, masalah DNA dan sebagainya, itu bisa saja digunakan, tapi di dalam keadaan tertentu. Ada badan zaman dulu namanya khilafah. Mungkin zaman sekarang ada DNA misalnya. DNA itu memang ilmiah, tepat, benar, tentunya dengan catatan yang menjalankan orangnya jujur, tidak akan dirubah, ada itu. Tapi itu kapan diberlakukan? Para ulama memberlakukan hal-hal seperti itu. Khilafah itu misalnya di antara persengketaan. Contoh, ada dua orang melahirkan, ibu ditaruh di tempat bayi, rupanya susternya lupa, ketuker, sama-sama putih. Aduh kacau nih, anak yang mana ini? Ketuker. Akhirnya semuanya pengen anakku yang mana, untuk ngetes pakai DNA supaya ketahuan mana anaknya. Atau orang direbutkan nasabnya, ini direbut nasabnya, ini di sini, kira-kira menetapkan nasabnya siapa? Bukan ngotak-atik nasab yang sudah ada, bukan. DNA adalah masalah ilmiah, jangan diingkari, itu masalah ilmiah. Cuman untuk apa? Cukup, selesai sampai di sini. Wahai hamba Allah, ingat, dzurriyyah Nabi SAW agung, dzurriyyah Nabi Muhammad adalah mulia. Kalau permasalahannya Anda marah dengan sebagian dzurriyyah Nabi misalnya, tidak boleh Anda jadikan marah kepada semua dzurriyyah Nabi. Marah satu orang mungkin bikin kesal Anda, namanya manusia, dia bukan maksum. Anggap saja kalau ada anak-anak Anda yang bandel, masa Anda sembelih? Kan enggak. Ya perlu dikasih sayang yang sederhana. Mohon maaf kepada semua yang berselisih paham dari dua pihak kelompok. Ini kebetulan pertanyaan ini baru sekarang. Saya tidak pernah membongkar masalah ini kecuali ditanyakan begini. Karena bagi saya itu enteng, tidak ada permasalahan. Kenapa? Apa yang direbutkan? Apa yang dipermasalahkan? Sudah jelas, ini sudah jelas dari dua kubu besar yang berkata itu adalah semuanya adalah sederhana. Ya selesai. Tolong Anda tidak usah bergeming. Pokoknya di satu kelompok dimanapun Anda menemukan, jika kelompok itu masyhur di kalangan keluarganya, dia punya nasab sampai Nabi Muhammad, cukup Anda percaya, tidak usah Anda otak-atik. Selesai sampai di sini saja. Setelah itu Anda akan tentram hati Anda, dan semoga Allah mengampuni semuanya, mengangkat derajat semuanya. Dan harapan kami kepada dua kubu yang berselisih ini, segera tenang, jangan dilanjutkan seperti itu. Ingat, umat Nabi Muhammad, kita punya kewajiban besar, yaitu menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Sekarang ada membenci ahli bait Rasulullah dengan bermacam-macam model. Ahli bait mungkin ada duga atau tuduhan pemalsuan nasab segala macam. Itu tujuannya adalah sama. Pokoknya Anda benci deh.
Lah Anda mengabaikan semua itu. Ini para kibin-kibin mengabaikan kitab-kitab yang sudah jelas ada manuskripnya, mu'tabar, udah dicetak pula, siapa saja bisa untuk membacanya. Kemudian Syajarah Mubarakah di abad ke-6 ada manuskripnya di Turki, sudah jelas penulisnya adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ditulisnya kapan? Ada catatannya 597. Siapa yang menyalinnya? Ada Wahid Syamsuddin. Lalu berdasar apa lagi kami harus menerangkan pada Anda bahwa bulan itu ada di malam hari dan matahari itu ada di siang hari? Mempercayai Habib Anda itu sebagai cucu Nabi, tafadhol saja. Tapi jangan bersumpah demi Allah bahwa Habib adalah cucu Nabi. Kalau tidak, maka ini goblok. Kalau bahasanya meyakini saja, ini masih mungkin. Tapi kalau demi Allah saya bersumpah bahwa Habib cucu Nabi, ini bahaya. Tapi kalau saya berhusnudon atau saya meyakini, saya mengikuti madhab ketum PBNU bahwa, nah ini masih mending. Tapi kalau sudah ngomong demi Allah bahwa Habib cucu Nabi, ini konsekuensinya berat. Jadi bagi kibin-kibin dan Habibnya sendiri, Anda mau mengakui diri Anda sebagai cucu Nabi, silakan aja sendiri. Yang saya minta, yang kami minta, ini Anda tidak mengaku di depan publik. Sekarang ini kan masih ngaku di depan publik itu, masih pede. Haplogrup G masih ngaku cucu Nabi di depan publik, ini ditertawakan dunia, bos. Haplogrup keluarga Rasulullah sudah ada, semua orang ini sebentar lagi akan tahu bahwa siapa yang tidak mempunyai haplogrup J1, siapa yang tidak mempunyai penanda genetik Adnani, siapa yang tidak mempunyai penanda genetik dari keluarga Quraisy, siapa yang tidak mempunyai penanda genetik daripada keluarga Bani Muttalib atau dari Bani Hashim, siapa yang tidak mempunyai penanda genetik dari Sayyidina Ali 10500, maka dia mustahil sebagai turunan Nabi. Haplogrup G ini, haplogrupnya aja udah berbeda, apalagi penanda genetik yang saya sebutkan tadi tidak ada. Ini sudah badihi, ini sudah hadasi dalam ilmu mantiq, sesuatu yang sudah teruji. Ini sama dengan qat'i yang tidak bisa dibantah lagi. Ilmu sejarah, ilmu nasab itu nazari qaidahnya, tetapi buktinya yaitu misalnya adanya kitab di abad ke-5, adanya kitab di abad ke-6 yang tidak menyebutkan Ubaid sebagai anak Ahmad. Itu apabila ada perdebatan, kemudian sihhatun naqlinya sudah diperlihatkan, nah ini sudah tidak bisa berkutik lagi. Kita sudah kasih data, kita sudah kasih bukti. Ente bukan cucu Nabi melalui ilmu nasab, ente ngaku keturunan Ubaid yang katanya anaknya Ahmad. Ahmad wafat 345, Ubaid wafat 383. Tahun 432 sudah ada kitab, bos, Tahdhibul Ansab, yang mencatat nama Ahmad bin Isa al-Abah dan anak-anaknya. Kemudian ada kitab Muntaqilatul Talibiyah, ada kitab Al-Masdi, semuanya abad ke-5. Ada Al-Ghaibah di abad ke-5 yang menyatakan bahwa Ahmad ini ada di Madinah, gak ada di Yaman, bos. Lah Anda mengabaikan semua itu. Ini para kibin-kibin mengabaikan kitab-kitab yang sudah jelas ada manuskripnya, mu'tabar, udah dicetak pula, siapa saja bisa untuk membacanya. Kemudian Syajarah Mubarakah di abad ke-6 ada manuskripnya di Turki, sudah jelas penulisnya adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ditulisnya kapan? Ada catatannya 597. Siapa yang menyalinnya? Ada Wahid Syamsuddin. Lalu berdasar apa lagi kami harus menerangkan pada Anda bahwa bulan itu ada di malam hari dan matahari itu ada di siang hari? Dengan cara apa lagi? Harus bermubahalah. Anda mau, kalau mubahalah ente mati. Kita bukan ingin membuat kerusakan, kehancuran bagi orang yang kami ingin ajak dalam kebaikan. Kami ingin Anda sadar
bahwa apa yang selama ini Anda yakini, yang keyakinan Anda itu membawa kerusakan bagi orang lain. Karena dengan Anda meyakininya kepada satu orang yang mempunyai klan yang sama, anggota klan itu dari yang lainnya, dari individu lainnya, bisa memeras daripada keluarga Anda, sahabat Anda, tetangga Anda, kiai Anda, ustadz Anda, guru ngaji Anda. Ini masalah sosiologis, bos, bukan hanya masalah epistemologis ANSI. Di situ ada masalah sosio-antropologis, bahkan ini ada masalah pertahanan negara. Karena bukti-bukti pemalsuan sejarah makam-makam yang ada di Indonesia ini sama dengan apa yang dijalankan oleh orang-orang Yahudi di Palestina, oleh orang-orang Israel di Palestina, di mana mereka membuat makam-makam palsu yang diangkat tahun-tahun yang tua, kemudian dia klaim bahwa tanah itu milik tanah mereka dan leluhur mereka. Orang-orang Palestina yang sudah ratusan tahun di situ dianggap pendatang karena kami punya makam yang angka tahunnya lebih tua daripada waktu kedatangan leluhur kamu orang Palestina berdiam di kampung ini. Ini yang sedang terjadi. Ini ada kaitan dengan geopolitik nasional, dengan pertahanan negara, sosial antropologis. Bukan hanya masalah Anda mengakui siapa cucu Nabi atau bukan, tapi dari pengakuan Anda mengakibatkan saudara Anda ada yang didawir. Karena Anda mengakui, mengakibatkan rencana-rencana pencaplokan nama kota, nama wilayah itu tersendat gara-gara Anda. Karena nanti yang akan terjadi adalah sebuah permusuhan antar saudara. Ini konsekuensi. Nah, kalau Anda ingin mubahalah karena keyakinan Anda, saya pada kesempatan ini dalam statistika mubahalah ini yang sudah memakan korban 6, kata Kang Mas Charlie, memberikan wasiat bahwa, atau memberikan masukan lah, kalau khutbah kan wasiat itu, usikum binafsi wa taqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah gitu. Nah sekarang kalau wasiat bitakwa itu terlalu berat, masukkan aja lah. Udah jangan pakai mubahalah, pakai istihara aja. Istihara, wahai para kiai, para ustadz yang sekarang ini masih meyakini nasab Balawi, istihara saja, ambil wudhu, salat 2 rakaat dengan hati yang tulus ikhlas, minta kepada Allah apakah Balawi ini cucu Nabi atau bukan. Itu saja. Saya minta pernah kepada Ismail Khalili. Kenapa? Karena kita sudah diberikan cara oleh Allah. Kalau kita mempunyai keraguan akan 2 hal, kita bisa memilih satu di antara keduanya, mana yang terbaik untuk kita. Karena kita tidak tahu, kita tanya kepada Allah. Caranya istikharah, salat 2 rakaat, kemudian kita mohon pada Allah apakah Balawi cucu Nabi atau bukan. Ini untuk para kiai-kiai ya, para ustadz-ustadz tibin-tibin itu. Karena apa? Apa yang Anda terjemahkan hari ini dari bermesraan dengan Balawi, pasti akan Anda sesali di suatu hari nanti. Kiai-kiai yang hari ini ketika para pejuang sedang berjuang untuk memberikan pencerahan di tengah-tengah umat dan bangsa Indonesia, sementara mereka memperlihatkan kemesraan dengan Balawi, saya katakan Anda akan menyesal di suatu hari. Karena apa yang Anda lakukan itu tidak hanya berkonsekuensi dengan orang-orang yang Anda kenal, yang menurut Anda baik, tetapi berkonsekuensi luas tentang kejahatan, tentang kezaliman yang mereka lakukan selama ini untuk saudara-saudaramu yang lain yang mungkin kamu tidak ketahui. Dan kalau mengenai masalah mubahalah, kurang apa lagi sih mubahalahnya Maulana Ishaq itu dari Kudus. Dia menyatakan bahwa dia bermimpi diperintah oleh Rasulullah untuk mengatakan kepada seluruh dunia bahwa Balawi bukan cucu Nabi. Gus Fuad tidak percaya, makanya Gus Fuad itu menyumpah daripada Maulana Ishaq di dalam YouTube-nya. Kalau Anda benar, berani nggak Anda disumpah? Berani, sumpah Al-Quran. Kalau Anda bohong, maka Anda mati 10 hari. Ternyata Maulana Ishaq masih hidup, sehat walafiat.
kemudian dia bermubahalah lagi di Banyumas. Kalau saya bohong, kalau misalnya Balawi ini cucu Nabi, maka 40 hari saya meninggal. Ternyata Maulana Ishaq masih hidup sampai sekarang. Sementara di seberangnya yang berbeda cara mubahalanya malah banyak yang dibuktikan. Nah ini oleh karena itu saya minta ini mubahala ini dihentikan, diganti istikharah nasional. Istikharah nasional para kiai, para ustadz agar melaksanakan salat istikharah apakah Balawi ini cucu Nabi atau bukan. Insya Allah Allah akan berikan sebuah isyarat dan ilahiyah dan rabbaniyatan. Kalau dengan dalil dan bukti Anda tidak mau nerima, mudah-mudahan dengan isyarat ilahiyah itu hati Anda yang keras itu akan menjadi luluh. Kalau itu datangnya dari diri Anda sendiri, dari Allah kepada diri Anda sendiri. Kalau melalui lidahnya Imaduddin Usman, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Gus Aziz Jazuli, mantu idaman, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Dr. Sugeng Sugiharto, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kang Mas Raden Tubagus Mogi Nurbatil Satya Tirtayasa, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kang Mas Charlie Al-Jailani, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kang Mas Kanjeng Raden Tumenggung Kiai Haji Nur Ihya Hadinegoro, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Dr. Kiai Haji Ubaidillah, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kiai Ja'far Shadiq Madura, Anda nggak terima. Melalui lidahnya Kiai Abdul Ghalim, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Gus Abbas Buntet, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kiai Mubarak Jawa Tengah, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kiai Saiful Rijal Jawa Timur, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kiai Ja'far Shadiq Majalengka, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Syekh Yusuf Mubarak, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kiai Riyad Musafa, pengasuh pesantren Mambaul Thayyibah Sragen, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kang Mas Kiai Haji Mufid Klaten, Anda nggak mau terima. Melalui lidah para kiai-kiai di Kebumen, Kiai Wahid Mahfud dan sebagainya, Anda nggak mau terima. Coba sekarang istikharah saja 2 rakaat dengan khusyuk, mohon pada Allah agar Allah memberikan tanda isyarat ilahiyah kepada Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Imad. Saya akan menanggapi sedikit ini. Sebentar. Jadi kalau anjurannya itu apa tadi ya, istikharah, ini yang masalah adalah mereka ini mengingkari bukti, Kiai. Apakah secara fikih itu memenuhi syarat orang istikharah atau mubahalah, tapi buktinya diingkari. Buktinya bukti terukur masalahnya, bukan bukti drone, bukti yang jelas-jelas terukur, jarak genetiknya bisa dihitung. Entah mubahalah, istikharah itu apakah secara fikih memenuhi syarat? Ya orang boleh lah istikharah kalau nggak ada buktinya. Artinya semua bukti yang ada itu meragukan. Ini buktinya mutlak, ya. Buktinya itu mutlak masalahnya. Gitu ya, Kiai. Ini salah satu cara aja untuk menerima bukti itu. Karena biasanya orang yang keras hati itu, walaupun kebenaran itu sudah ada tampak di depan mata, kalau itu datang dari orang yang dia tidak yakini atau dia dari awal memang sudah ada kecenderungan secara psikologis untuk tetap dalam status quo, dia nggak mau terima dong. Jadi dengan istikharah itu agar motivatornya itu dirinya sendiri untuk menerima itu, bukan motivatornya dari luar. Kalau motivator dari luar dia nggak mau. Nah biasanya orang yang keras hati begitu. Tetapi ketika motivatornya dari diri sendiri melalui fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha dari Allah Subhanahu wa taala, nah maka nanti dia akan merasa, oh saya bukan ikut Kiai Imad, saya bukan ikut Dr. Sugeng, saya dapat istikharah. Nah ini akan ada motivator yang kuat tentu. Karena kan salah syarat mubahalah itu harus tadi ada bukti. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau natu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Itu harus dimulai daripada
ilm min ba'di ma ja'aka min ilm, setelah kamu lihat buktinya, kamu melihat betul-betul dalilnya yang secara qat'i, baru kamu harus berani bermubahalah. Nah, sementara harusnya saya yang ngajak mubahalah, yang sudah minal ilmi, tahu saya bahwa kopi ini pahit, dia yang ngajak mubahalah bahwa kopi ini manis. Nah, seharusnya saya yang ngajak mubahalah kalau saya tidak punya rahmah. Ini walaupun ada orang-orang tabib-tabib itu mau ngajak mubahalah, saya tidak mau, kecuali pada posisi-posisi waktu tertentu yang tidak bisa lagi saya mengelak untuk itu. Saya akan hadapi semuanya, suruh baris di Monas semua orang itu. Tapi untuk saat ini saya kira belum sampai ke posisi waktu seperti itu, karena banyak masih cara-cara lain, diantaranya itu istikharah. Insya Allah dok, dengan istikharah itu ada kelembutan hati yang akan menumbuhkan sebuah kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. UAS ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya, mendukung atau jadi mukibin. UAS jadi mukibin silahkan saja, tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya tuh ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib suriat Rasulullah SAW. Tidak percaya pada Habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Ini cara berpikir ini saya masih bingung. Tidak percaya pada Habib berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah gitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam teori silogisme ini, muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijahnya ini nggak pas. Memang Habibnya sebagai apa sehingga disamakan kemudian dengan Islam? Apakah Habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma 5. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat ya. Urutannya mungkin tidak urut ya, nggak apa-apa. Nah, tidak ada itu frase di dalam rukun Islam itu ada Habib itu sebagai rukun Islam. Sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam, kita tidak lagi bisa disebut Islam. Tidak ada. Kemudian apakah percaya bahwa Habib itu merupakan cucu Nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak. Sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Nabi Muhammad. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Apakah nasab Habib ini setelah disebutkan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada. Nabi Muhammad pernah dalam hadisnya, nanti anak cucuku akan ada yang bernama Alwi. Dia akan punya nama anak namanya Muhammad. Nanti Muhammad akan punya anak namanya Alwi. Tidak ada yang demikian itu. Kalau dia bukan ucapan Allah, dia bukan ucapan Nabi Muhammad, lalu kita tidak percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, konsekuensi kita keluar atau tidak masuk dalam kategori iman itu dari mana? Tidak ada. Maka UAS ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya, mendukung atau jadi mukibin. UAS jadi mukibin silahkan saja, tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. UAS ketika percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil.
Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi, ini sahih. Selama ini tidak ada. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang apa ilmu nasab. Dia hanya apa yang dia tahu selama ini. Nah, ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Jamaahnya UAS ini kan bukan jamaah NU. Dia memang apa namanya dalam amaliyah mungkin mirip dengan NU, tetapi dia dalam cara pandang apa namanya keagamaan harokah itu tidak sama dengan NU. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin apa ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. Jamaahnya bukan jamaah NU, yang mengundang dia banyaknya bukan orang-orang NU. Walaupun dia mengatasnamakan NU seperti Ustadz Wafi, Ustadz apa namanya Idrus Ramli, tetapi tidak ada kaitan dengan bagaimana perjuangan ke-NU-an. Bahkan ketika NU di dalam apa sebuah muktamar kemudian memutuskan suatu hal tentang paham keagamaan, mereka ini yang paling getol untuk menolak. Ustadz Lutfi Basori, Ustadz Idrus Ramli, dan wa akhwatihim tuh. Itu mereka lah orang-orang yang menolak pandangan-pandangan NU dalam kenegaraan misalnya, di dalam berbagai macam pandangannya terhadap khilafah misalnya. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. NU menolak FPI. Gus Naji mendukung FPI. Nah, jadi pendukung-pendukung apa nasab habaib hari ini itu dari kelompok-kelompok yang semacam ini hari ini ya. Nah, tetapi saya memohon ya secara apa namanya ilmiah kepada Ustadz Abdul Somad ini untuk ketika membela nasab para habaib ini minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz apa namanya itu Yahya ya Buyang. Buya itu kan marketing aja itu kan. Lah ini tolong ada dalilnya. Jangan jadikan masyarakat bodoh hanya untuk bertaklid. Sementara Allah melarang kita untuk bertaklid. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti sesuatu yang kamu tidak ada dalil di sana, tidak ada ilmu di sana. Kenapa Ustadz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustadz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Dia mengenai sholat segala macam ada dalilnya, hadisnya begini, prek dihafal oleh dia itu hadis-hadisnya. Hanya menghafal saja. Tidak pernah mengutip dari kitab anu kemudian dibacakan kitabnya. Tidak ada. Hadis-hadis itu orang yang tidak bisa baca kitab kuning pun kalau ada jabar jernya itu bisa membacanya. Maka seorang ulama itu bukan hanya dia yang bisa menghafal hadis-hadis dan menghafal ayat Al-Quran, tetapi dia yang memahami Al-Quran dan memahami Al-Hadis untuk menjadi sebuah way of life bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan setiap masa. Yang bisa untuk menafsirkan Al-Quran kemudian memberikan jawaban tantangan setiap masa adalah ulama-ulama yang rasikhin, ulama-ulama yang dia memahami Al-Quran secara dalam, gitu. Bukan hanya tekstual hafalan. Imam Al-Ghazali ini sangat mencela orang-orang yang beriman hanya dengan contekan, kemudian menerima kebenaran tanpa verifikasi. Lihat dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal umpamanya. Bagaimana fase-fase ilmiah seorang Al-Ghazali, dari mulai bagaimana dia bergelut dengan filsafat, kemudian ilmu kalam, kemudian fikih, kemudian tasawuf, kemudian lihat pula dalam Tahaffutul Falasifah bagaimana Imam Al-Ghazali kemudian merangkai narasi-narasi ilmiah
untuk meruntuhkan teori-teori filsafat yang dianggap bertentangan dengan agama Islam. Inilah yang harus menjadi sebuah suri tauladan bagi kita, orang-orang yang menjadi suri tauladan. Dia jadi penceramah, dia menjadi ustadz, dia menjadi seorang yang dikiaikan, ditokohkan, dibuyakan. Bukan buya yang dia kemudian menempelkan nama sendiri sebagai buya gitu, bukan. Tapi orang-orang betul yang dibuyakan oleh masyarakat. Ada orang yang menempelkan gelar buya itu sebagai marketing branding untuk kemudian meminta sumbangan di YouTube atas nama pesantren, atas nama santri dan lain sebagainya. Kita lihat kiai-kiai NU aja. Kiai NU kalau orang sudah menisbahkan diri pada NU, dia bikin pesantren, tidak pernah merepotkan orang lain. Dia ada fasilitas yang sederhana, dia gunakan dengan semaksimal mungkin. Ada rezeki, dia bangun lagi, santri tambah, dia bangun lagi, santri tambah, dia bangun lagi. Tanpa pernah ada merepotkan orang, bikin santunan di YouTube, santunan. Setiap dia bikin YouTube gitu. Ada merek, nomor rekening. Kita buka YouTube, ada muncul dia. Wakaflah satu tanah ini untuk generasi-generasi Islam. Kemudian ada lagi narasi-narasi menjual-jual orang santri-santri miskin. Santri miskin begini, ya Allah, berikanlah kemudahan rezeki bagi orang yang membelikan satu Al-Quran untuk kami membaca Al-Quran. Kemudian ada Al-Quran lusuh diperlihatkan. Itu yang iklan, itu mereka, itu orang-orang yang hari ini getol-getol itu menyerang-nyerang daripada pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama yang walaupun di dalam amaliyah mirip dengan Nahdlatul Ulama. Tapi ketika kita melihat para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang mereka itu jual-jual nomor rekening di YouTube. Setiap bikin YouTube ada nomor rekening, silahkan untuk berinfak untuk anak-anak santri kami, anak asuh, jadilah orang tua asuh santri kami. Gak ada yang begitu di Nahdlatul Ulama itu. Semuanya berjalan begitu alamiah. Siapa orang yang mau mondok, ketika dia mondok, orang tuanya punya duit, ya seperti biasanya makan sendiri. Ketika tidak ada, ini kiai mohon kepada Allah, bukan mohon pada YouTube, bukan menjual-jual nomor rekening, tapi dia mohon aja semampunya dia bantu orang-orang yang miskin yang ingin belajar di pondok pesantrennya tanpa harus diketahui oleh orang lain dan tanpa harus menjual-jual santri itu kepada orang lain pula. Nah, ini yang saya amati dari ustadz-ustadz YouTube, ustadz-ustadz model-model zaman sekarang seperti yang sedang kita bicarakan itu. Nah, ini jadi berilah kecerdasan kepada jamaah kita untuk mempunyai cara berpikir keislaman yang sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi, sesuai dengan ajaran Al-Quran. Bagaimana ajaran Al-Quran? Ajaran ilmiah. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalil. Kalau mau membela nasab Alawi itu sahih, mana dalilnya? Ayo kita berdiskusi. Ayo kita bicarakan mana dalilnya. Kita sudah mengetahui dari para orang-orang yang membela tidak ada dalil. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi, ini penting untuk digarisbawahi. Apa yang kami lakukan itu adalah hanya sekedar kami ingin katakan bahwa pengakuan Anda sebagai cucu Nabi tidak terbukti. Anda bukan cucu Nabi. Ya, tapi itu bukan karena kami membenci Anda, tapi karena kami ingin memberitahu kepada Anda sesuai dengan ilmu, sesuai dengan kajian ilmiah, bahwa Anda tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Itu saja. Selanjutnya terserah Anda. Anda masih mau mengakui, ya silahkan saja, jangan marah-marah. Yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS, bahwa tidak percaya kepada dasar habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan,
dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam. Oke, itu hal-hal yang teman-teman bisa saksikan, hal-hal yang teman-teman bisa interpretasikan, hal-hal yang teman-teman bisa untuk kemudian tinjau ya dari ketiga tokoh tadi yang membicarakan nasab Ba'alwi, mana yang lebih layak untuk didengar dan dijadikan sebagai acuan ya, sebagai sebuah kebenaran yang diyakini misalnya. Kalau saya jujur tidak sama sekali serak ketika mendengarkan Buya Yahya atau Abdul Somad. Kenapa? Ustadz Abdul Somad tidak berbicara data, tidak berbicara dalil. Buya Yahya pengalihan ya, dalil yang digunakan itu tidak sama sekali relevan dengan kajian atau terkait tentang apa yang dikaji. Tentunya di sini ya tidak bisa membantah sama sekali argumentasi Kiai Imad yang intinya Buya Yahya dan Abdul Somad gagal dan tentu sama sekali tidak berhasil untuk mematahkan kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang berkesimpulan bahwa mereka kelompok Ba'alwi yang disebut sebagai Habib itu bukanlah bagian daripada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita konfirmasi menggunakan kajian tes DNA bahwa nasab mereka sama sekali tidak terhubung kepada nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena haplogrup mereka G, sementara Bani Quraisy, ya, Bani Hashim itu haplogrupnya J1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.